Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pengenalan perpustakaan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Hidayatullah Jakarta. Ini opaknya opak baru ya, Dek? Kita baru selesai pakai software yang baru ya, Dek, yang Slim. Kita sekarang Slim dulu My Pustaka. Jadi ini yang terbaru ya. Pengelola perpustakaan dari awal adanya Fakultas Ilmu Kesehatan itu yang pertama itu ini ada Pak Amrullah, Bu Ida, Pak Heru, Ibu Lili, dan Ibu Loli Tesari. Terus layanan yang ada di perpustakaan Fakultas Ilmu Kesehatan yang pertama itu sirkulasi, peminjaman dan pengalihan buku. Yang kedua, akses jurnal internasional yang dilanggan UN Jakarta. Jadi bisa dibuka di opak ya, Dek. Bisa di opak di perpus pusat atau di fakultas bisa. Ada juga bisa. Yang ketiga, open access jurnal terbitan UN Jakarta. Yang keempat, cek plagiasi. Yang kelima, bebas pustaka. Yang keenam, konsultasi referensi kesehatan dan kedokteran. Layanan perpustakaan. Yang pertama itu cost akses, atau akses hanya dilakukan pada kalangan terbatas. Yang kedua, open, itu siapapun, kapanpun, dan dimanapun dapat diakses. Udah ngerti ya, Dek ya? Kelas open ya, Dek ya? Yang selanjutnya, akses informasi online perpustakaan. Yang pertama, ada opak perpustakaan pusat, yaitu tulis UN Jakarta. Yang selanjutnya, opak perpustakaan Fakultas Kesehatan. Ini linknya opakfikes.unjkt.ac.id. Tapi koleksinya baru sedikit ya, Dek. Soalnya kan baru selesai ya. Ini masih dalam tahap pengolahan buku, jadi diinput ulang. Terus anggotanya juga sama, semuanya dalam proses. Dari nol gitu, jadi ini. Pengolahannya dari nol lagi. Ini katalog induk perpustakaan UN Jakarta. Jadi ada one search ya, Dek. Udah tahu ya, Dek. Ini jurnal online-nya. Sama semua, Dek. Nah, ini data perpustakaan. Data perpustakaan Fakultas Ilmu Kesehatan. Ini yang lama, kalau yang terbaru belum. Ya, ada sirkulasi, referensi, dan lain sebagainya. Fasilitasnya. Udah. Maaf ya, Dek. Boleh menambahkan. Tidak apa-apa ya. Ya, ini suasana perpustakaan ya, masih pandemi ya, masih pandemi. Nah, petugasnya cuma baru saat ini dua, saya sama Mas ya. Ya, mungkin itu yang gambaran tentang perpustakaan kita, perpustakaan Fikes. Di masa pandemi ini ya sama mungkin seperti perpustakaan lainnya, misalnya perpustakaan adab mungkin ya, perpustakaan adab di fakultas, kemudian perpustakaan pusat ya sama sebenarnya. Jadi di era pandemi itu kalau misalnya kebijakannya itu membatasi pengunjung ya kami batasi. Cuma pada intinya bukan berarti tutup, tetap buka. Dan juga itu tapi ya itu dibatasi. Nah, kemudian layanan-layanan yang selama pandemi ini kan ada pertanyaan nih kalau nggak salah. Kita tetap melayani ya, karena perpustakaan kan bukan hal yang terkaget-kaget dengan pandemi ya.
Karena kan tetap aja ya namanya mau pandemi ke mau tidak pandemi tetap harus melayani. Cuman yang membedakan antara pandemi dengan tidak di pembatasannya aja. Dan kita perpustakaan berusaha untuk membuat inovasi ya. Inovasinya ya mungkin yang biasanya bebas perpus itu harus datang ke perpustakaan, tetapi kali ini enggak, kita layani melalui online. Makanya di situ disebutin ada open ada close ya. Nah kita berusaha mengopenkan, tetapi kan tidak semua juga bisa open. Misalnya hal-hal misalnya buku-buku referensi yang masih offline kan, maksudnya offline itu harus akses ke dalam perpustakaan, mereka harus datang. Bagaimana Bu misalnya kalau ada tugas-tugas gitu ya, kita bantu dengan tentu saja dengan jurnal yang ada ya. Nah jurnal yang di Pikes ini ya masih mengacu kepada apa-apa yang dilanggar oleh perpustakaan pusat. Pokoknya apa-apa yang dilanggar oleh perpustakaan pusat, perpustakaan Pikes ya bisa mengakses. Begitu pun mahasiswa dan dosen. Misalnya Oxford, Springer, Taylor. Nah, kalau misalnya perpustakaan pusat tidak melanggar, ya kita juga nggak bisa akses. Misalnya ada nih di sana kan di tempat, Bu, saya butuh yang Taylor misalnya. Ya, kalau misalnya Taylor dilanggar, pasti juga perpustakaan Pikes bisa mengakses. Tapi kalau misalnya tiba-tiba di langgarannya tutup misalnya, tidak dilanggar untuk tahun ini ya karena ada pengurangan anggaran ya tidak bisa diakses. Nah mungkin itu gambarannya deh ya. Gambarannya jadi insidennya tidak terlalu juga signifikan terlalu tinggi ya. Maksudnya ada perbedaan antara layanan semasa pandemi dengan layanan sebelum pandemi. Itu aja sih. Mungkin itu dari kita, mungkin ada pertanyaan lebih lanjut, silakan.